Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Pekalongan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, yaitu saya sendiri, Sohari dari SDN 02 Krompeng, dan saya Warsuki dari TK Asia Bustanul Atfal Bude sebagai coach, dan saya Trisepti Fajarwati dari SMP Negeri 5 Randu Dongkal sebagai coach. Assalamualaikum Bu Uki, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sari, alhamdulillah kabarnya baik Pak. Bu Uki, pagi ini ada sesi coaching ya bersama Bu Septi ya Bu? Iya Pak, betul. Saya berencana dengan Bu Septi nanti jam 9 akan melakukan coaching. Baik Bu Uki, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu Uki kembangkan nanti ya Bu. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Bu Uki laksanakan kepada Bu Septi. Nah, apakah Ibu Uki sudah siap untuk melakukan proses coachingnya Bu? Ya, saya sudah siap Pak, dan saya juga berterima kasih nih kepada Pak Sohari yang sudah bersedia menjadi pengamat saya saat melakukan coaching nanti Pak. Ya, kita akan melakukan praktek ya Bu. Nanti sebelum mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin dijelaskan, dan nanti saya juga akan bertanya kepada Ibu. Sebelum melakukan praktek, tentunya Ibu juga harus memahami nih beberapa penilaian dari praktek, yaitu dalam praktek coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahap pra-observasi. Kemudian yang mana tahap pra-observasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa nih yang akan dikembangkan pada praktek ini oleh Ibu Septi. Kemudian yang kedua ada pelaksanaan observasi ya Bu, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan Ibu Septi. Dan yang terakhir yaitu adaptasi, yang mana nanti Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu ya Bu? Ya Pak, siap. Oke, baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bu. Pertama-tama saya menjelaskan dulu rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Jadi untuk poin-poin yang saya amati saat melakukan proses coaching nanti, yaitu saya akan melihat apakah Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta, atau yang kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Dan nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, kemudian bagaimana si coach tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Begitu ya. Yang perlu diingat ya Bu, tentu percakapan coach ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, dari pra ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu ya. Oh iya Pak, boleh silakan Pak. Ya.
kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Saya akan kembangkan ini secara spesifik adalah kompetensi dalam tentang kehadiran penuh nih, kehadiran penuh Pak. Terus yang kedua tentang mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagaimana yang secara spesifik ingin saya observasi Bu? Untuk spesifik yang ingin saya observasi yaitu pada bagian mendengarkan dengan aktif, yaitu dengan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna gitu Pak. Berarti fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu? Ya Pak. Nah, kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini? Yang pertama nanti saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengar. Jadi daripada berbicara saya lebih banyak mendengar, dan yang kedua nanti saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengarkan aktif tadi Pak. Oke, baik ya Bu. Sekian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Septi ya Bu. Nanti setelah Bu Uki selesai melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang sejenak tentang hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nanti ya Bu. Iya Pak, terima kasih terima kasih nih sekali nih Bapak sudah mau berbicara sebelum saya melakukan coaching, dan sampai ketemu lagi ya Pak Sohari. Baik Bu Uki, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selanjutnya saya akan melakukan coaching bersama Bu Septi. Selamat pagi Bu Septi. Terima kasih nih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan supervisi akademik hari ini Bu. Selamat pagi juga Bu Uki. Ya, saya sudah siap untuk membahas masalah pembelajaran yang ada di kelas saya Bu. Ya, selamat pagi Bu ya. Nih Bu Septi ini sudah meluangkan waktu untuk berbicara sebentar nih bersama saya nih. Sebelumnya saya mau menanyakan nih perasaan Bu Septi ini saat di supervisi ini bagaimana nih Bu? Baik Bu, saat di supervisi tentunya saya merasa deg-degan Bu. Tapi setelah di supervisi saya sudah merasa senang, merasa plong karena saya menjadi tahu apa yang menjadi kelemahan atau masalah yang saya alami dalam pembelajaran saya di kelas Bu. Ya, ini saya memahami ya Bu ya. Lalu apa nih? Saya akan di depannya. Oh iya, ini saya memahami nih Bu ya. Lalu apa nih masalah yang Ibu temui ini selama melakukan pembelajaran di kelas nih, selama Ibu di supervisi kemarin? Iya Bu, baik. Saya itu menemukan beberapa masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran saya di kelas. Yang pertama adalah saya itu lupa untuk melakukan penilaian awal atau asesmen diagnostik awal. Yang pertama, selain itu, yang kedua saya itu lupa berkeliling, lupa memandu anak saat terjadi atau saat melakukan diskusi kelompok. Dan yang ketiga itu saya lupa melakukan refleksi pada saat akhir pembelajaran. Iya, ini dari ketiga masalah yang Ibu temui tadi ya, kira-kira menurut Ibu nih masalah apa nih yang harus diselesaikan, atau masalah yang paling penting nih yang harus segera diselesaikan gitu Bu? Ya,
Sepertinya saya itu lupa untuk melakukan penilaian awal atau penilaian asesmen diagnostik. Jadi saya tidak mengetahui kemampuan awal peserta didik, Bu. Iya, iya. Baik, ini menurut Ibu kan ini apa namanya, Ibu tadi lupa ya melakukan penilaian awal nih. Menurut Ibu ini bagaimana nih yang harus Ibu lakukan agar Ibu ini tidak lupa dalam melakukan penilaian atau asesmen awal tadi? Nah, baik Bu, tentunya yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya mencari penyebab dari masalah yang saya hadapi, mengapa saya sampai lupa melakukan penilaian awal tersebut. Ya, ini kira-kira kenapa itu ya, Bu? Mungkin Ibu karena saya terlalu menyiapkan media pembelajaran yang banyak dan itu saya lakukan secara mendadak waktu pagi harinya sehingga pikiran saya jadi bercabang dan tidak fokus, Bu. Saya juga asik untuk melakukan pembelajaran tanpa ada manajemen waktu yang baik pada saat pembelajaran saya di kelas. Iya, baik nih Bu, penjelasan dari Ibu yang diberikan tadi ini, kira-kira solusi apa ini ke depannya agar itu tidak terulang lagi di masalah yang tadi itu, Bu? Ya, baik. Yang pertama adalah saya akan membuat modul ajar dengan sebaik-baik mungkin dan kegiatan itu tidak terlalu lama menyita waktu pembelajaran. Nanti saya juga akan menyiapkan media pembelajaran yang akan digunakan sehari sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi tidak mendadak seperti yang saya lakukan kemarin, ya Bu. Dalam menyiapkan media pembelajaran, nanti saya akan menyiapkan semaksimal mungkin beberapa hari sebelum. Dan yang kedua ini, saya akan menyetel alarm pada HP saya saat akan melakukan pembelajaran. Dan nanti akhirnya pembelajaran saya akan berakhir sehingga saya dapat melakukan refleksi setelah saya melakukan pembelajaran. Saya juga akan membuat catatan atas apa yang harus saya lakukan selama pembelajaran di kelas. Iya, kira-kira ini dari rencana yang sudah Ibu jabarkan tadi, kira-kira mulai kapan ini akan melakukan rencana tersebut, Bu? Mungkin saya akan mengerjakan itu mulai hari Senin besok, Bu. Kebetulan nanti hari Selasanya saya ada jam pelajaran pertama di kelas 7A. Oh iya, iya. Ini berarti dalam melakukan hal tersebut nih, kira-kira Ibu minta dukungan dari siapa nih di sekolah gitu kira-kira, Bu? Ya, tentunya yang pertama yaitu saya akan meminta dukungan dari rekan sejawat untuk bersama-sama saling berkolaborasi, saling membantu dalam menyiapkan media pembelajaran. Selain itu, saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyiapkan media pembelajaran dan modul pembelajaran atau modul ajar yang akan saya pakai selama pembelajaran berlangsung. Oke nih, ide bagus nih Bu ya. Terus nanti setelah Ibu melakukan tadi ya, menerapkan tadi, ini saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya, minggu depan ya. Iya, baik Bu. Insya Allah saya akan kabari Ibu selanjutnya dalam waktu dekat. Iya. Ya, ini apa kabar Bu Septi? Ini kita bertemu kembali setelah kegiatan pertemuan kita minggu kemarin ya Bu. Gimana nih kabarnya dan perkembangan yang sudah Ibu lakukan nih? Hasilnya bagaimana Bu? Ya. Alhamdulillah, yang pertama kabar saya baik Bu. Setelah saya menerapkan manajemen waktu pembelajaran yang kemarin saya rencanakan, jadi waktu pembelajaran saya itu lebih terkontrol Bu, sehingga saya itu lebih disiplin dalam membagi waktu ya dalam pembelajaran di kelas. Selain itu siswa yang saya ampu juga lebih antusias dalam pembelajaran dan saya juga dapat mengikuti dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada dalam modul ajar saya. Nih, saya senang sekali nih mendengar kabar baik dari Bu Septi nih ya. Ini upaya Ibu dalam menerapkan manajemen waktu dalam pembelajaran juga sudah berhasil dengan baik ya Bu, alhamdulillah. Terus pembelajaran yang menyenangkan berpusat pada murid juga ini sudah tampaknya ini sudah berhasil ya. Ini terus pertahankan dan tingkatkan lagi ya Bu.
Iya Bu, insya Allah saya akan terus pertahankan. Terima kasih banyak atas dukungannya Bu. Saya sangat terbantu dengan bimbingan dan dukungan dari Bu. Iya, sama-sama Ibu. Saya permisi dulu ya Bu, kebetulan saya mau menyiapkan kegiatan MPLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Uki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Septi. Sesi coaching ini telah menerapkan teknik Tirta dengan baik. Coach Bu Uki mampu menggali informasi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Septi bisa menyampaikan dengan baik semua solusi dan memberikan ilustrasi, melakukan refleksi, memberikan tafsiran dan membantu Coach Bu Septi dalam menyusun rencana aksi yang konstruktif. Interaksi juga sudah berjalan dengan baik. Itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.